Saudara, belum lama ini saya baku WA dengan Sekretaris Kota Tomohon. Saya mengklarifikasi dan minta klarifikasi karena mendapatkan WA yang cukup meresahkan sehubungan dengan wabah COVID-19 2020 ini. Mengatakan bahwa ada peraturan resmi pemerintah Kota Tomohon bahwa melarang kumpulan lebih dari 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang, maka akan didenda. Langsung saya mendapatkan jawaban bahwa itu hoax. Pemerintah Kota Tomohon tidak pernah mengeluarkan larangan tersebut. Kemudian ditanya, ini dari siapa, Pak? Saya jawab, maaf Pak, saya komitmen tidak akan memberitahu karena saya WA Bapak hanya untuk konfirmasi. Tidak puas dan saya tahu ini dianggap sangat penting dan serius. Besok paginya saya di WA lagi, apakah info itu di-upload di Facebook atau hanya WA saja? Oh, hanya WA saja Pak. Dan maaf sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya sudah komitmen tidak akan memberitahu. Ini hanya untuk konfirmasi saja. Saya mengerti keseriusannya beliau. Dan beliau mengatakan karena pihak Intel sedang tracking Facebook dan info-info hoax. Karena waduh simpang siur saudara. Bahkan saudara begitu cepat sekali orang merespon dan memforward info-info yang belum jelas. WA, inbox, dan lain-lain banyak sekali, begitu cepat. Dan saya menerima info itu bukan hanya satu, kadang-kadang ada 10 dari berbagai pihak. Dan saya akhirnya mengajarkan seluruh keluarga dan jemaat bahwa jangan cepat memforward berita-berita yang belum jelas. Tetapi saudara, saya mendapatkan sebuah pelajaran yang menarik di sini. Pelajaran dari saya terheran-heran sampai terheri-heri. Herannya begini, kalau berita yang tidak jelas, apalagi viral seperti begitu cepat sekali orang merespon, begitu cepat sekali dia membagikannya, padahal tidak diminta, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, bagikan itu. Kalau yang berita-berita buruk begitu cepat sekali, ya itulah seperti prinsip news ya, bad news is good news. Berita yang buruk adalah berita yang baik, karena naikkan rating dan omset. Saudara, ini ironis dan ini fakta. Saya rasa banyak ya yang terjadi di mana-mana. Kalau berita seperti itu begitu orang responsif. Tetapi kalau berita jangan lupa hari ini ibadah di sini, jangan lupa jam sekian, ada sebuah keluhan dari pemimpin gereja. Kalau yang seperti itu nggak direspon, padahal udah dibaca. Baik di grup pribadi juga banyak yang tidak terlalu responsif. Hanya orang tertentu saja, minimal iya kasih jempol. Kalau tidak ada gambar jempol di Facebook Anda, foto ada jempol Anda sendiri lalu kirim. Ini sesuatu yang ironis. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, tetapi yang memang akan tersinggung. Tapi itu fakta. Itulah dunia. Tapi lebih daripada semuanya itu, mari kita pegang firman Tuhan, nasihat Rasul Paulus yang sangat menarik ini. Ya, Rasul Paulus dalam menggembalakan dan mementori orang-orang yang dimentorinya sangat bijak. Ada beberapa kata yang diulang di beberapa suratnya. Kata hindarilah. Roma 16 ayat 17 di situ. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Hindari berita yang tidak jelas. Saya berikan tip, terutama berita-berita heboh yang viral saat ini sehubungan dengan wabah apalagi. Satu, jangan langsung di forward, jangan langsung dipercaya, tetapi konfirmasi di berita televisi nasional mainstream. Minimal 2 televisi nasional atau 3 lebih bagus, dan berita-berita radio nasional atau berita radio lokal yang merilai berita nasional atau dia memberitakan info yang resmi, terutama dari pemerintah. Nah, itu baru silahkan Anda share untuk menolong orang. Kalau tidak, ini tadi menimbulkan perpecahan, ya, dan ketegangan. WA itu tadi ada daftar orang yang kontak dengan COVID-19. Wah, banyak sekali. Beberapa pejabat yang saya kenal. Dan akhirnya anaknya mengklarifikasi di Facebook,
Terus akhirnya beberapa orang yang sudah ikut rapat BKSAUA bersama Kesra dan Pemkot mengklarifikasi, tetapi ini menggelinding bagaikan bola salju yang tidak bisa berhenti, menimbulkan perpecahan saudara dan bisa mempermalukan orang. Ya, hindari yang seperti itu. Klarifikasi terlebih dahulu. 1 Timotius 6 ayat 20 juga mengatakan, hai anakku, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu, hindarilah omong kosong yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Banyak orang sok tahu, akhirnya menimbulkan pertentangan, betul kan? Begitu banyaknya pengetahuan gara-gara COVID-19 terjadi perang ayat. Bahkan orang sudah lupa menghormati sesama, bahkan terhadap hamba Tuhan. Saya ngomong begini pun ada orang mengatakan, wah dia minta hormat. Bukan demikian. Ayolah, jangan lupa saling menghargai. Hindari omong kosong seperti ini. 2 Timotius 2 ayat 23 diulangi lagi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertentangan. Begitu banyak hal yang tidak penting dijadikan masalah. Saya menasihati teman saya yang lagi stres karena dibully, saya mengatakan, kita memberikan status yang terbaik, apapun juga tetap akan kena kritik. Jadi siapkan hatimu, tapi tetaplah menabur benih yang baik, karena ada waktunya menuai. Konsisten saja. Hindari persoalan yang dicari-cari, itu diulang-ulang terus, saudara. Jadi sangat penting, saudara, jangan langsung memforward hal yang tidak jelas. Kalau itu hoax yang sudah lanjutkan, Anda tanpa sadar membunuh karakter orang yang diberitakan itu. Benar loh, ya. Apalagi saudara tidak ngerti, asal main penggal-penggal video, saudara ikut bagikan sebuah ilustrasi, saudara permasalahkan, padahal maksudnya tidak demikian. Jadi termasuk seperti mempelajari Alkitab, saudara. Mempelajari Alkitab dan memberitakan firman Tuhan itu harus eksegesis, bukan eisegesis. Bukan apa menurut saya, lalu kita kupas ini menurut saya. Eksegesis itu adalah mengeluarkan apa isi Alkitab. Apa kita mengatakan apa yang Alkitab katakan. Kalau eisegesis, kita memaksa Alkitab untuk mengatakan apa yang ingin kita katakan. Termasuk saudara menafsir sebuah video dan lain sebagainya, dan jangan memaksa dia mengatakan apa yang saudara ingin katakan, tetapi saudara memahami apa maksud dari si penulis dan si pengupload video dan lain sebagainya. Jadi semuanya konfirmasi dan pahami secara eksegesis. Iman saudara itu dibentuk oleh apa yang banyak engkau dengar, apa yang banyak engkau baca, dan apa yang banyak engkau lihat. Itu akan membentuk iman saudara. Pilih iman firman Tuhan. Saat ini menakutkan, saudara. Nih di daerah saya setiap hari ada toa. Nah, kalau yang begini yang perlu saudara dengar, ini yang benar. Tapi kalau seliweran WA, aduh ngeri. Dalam keadaan menakutkan ini Matius 14 ayatnya yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang saudara. Tetap ada Yesus, jangan takut, karena kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Aku dan Bapa adalah satu. Dia Tuhan sendiri yang maha kuasa. Percaya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada Tuhan.